rangkaian acara Bali Nyawiji nanti akan kita buka banyak hal terkait Klaten pada kesempatan mulai hari kemarin. Rangkaian Bali Nyawiji sudah diawali dengan adanya laku Badar Giyanti. Badar Giyanti yang kemarin kurang lebih mulai awet laku, mulai berjalan kaki. Ada 2 penjuru, yang satu dari Keraton atau dari Kartasura, yang ini disembadani, dilampahi sedulur kita Kang Agung Bakar. Terus juga ada sedulur lain, ada Kang Doni, Pak Moyo, juga Pak Absoro. Tentu dengan pengiring baik tim medis maupun tim peliput dan lain sebagainya yang belum kami sebutkan. Sementara dari ujung 1 yang di Awiti dari Kota Gede Yogyakarta yang disembadani dilampahi oleh sedulur kita Kang Iwan Purwoko, juga ada Kang Indit, Kang Andi Agata, ya, mungkin ada beberapa lain yang nggak tahu, saya tiba-tiba lupa. Ada tim media dan sekali lagi saya lupa. Tentu banyak pesan kenapa Kota Gede kita pilih, kenapa Kartosuro kita pilih. Ini terkait dengan nama Badar Giyanti sendiri. Ada, kalau kita mulai buka sejarah, dulu atas ide licik koloni penjajah Belanda saat itu untuk memecahkan Jawa sebagai salah satu pusat kekuatan nasional Republik Indonesia saat itu, Jawa harus dipecah dengan berbagai strategi, salah satunya yang disebut dengan Perjanjian Giyanti. Terkait dengan apa Perjanjian Giyanti, kami tidak bisa menjelaskan lebih rinci karena banyak referensi terkait Perjanjian Giyanti. Akan tapi yang semangat yang ingin kami bangun adalah bahwa Badar Giyanti adalah sebuah perlawanan, sebuah penolakan terhadap isi, efek, dan akibat dari Perjanjian Giyanti itu sendiri, dengan satu tujuan untuk Bali Nyawiji, untuk mengembalikan kesatuan Jawa, Mataram, Jogja, Solo, Klaten. Kemudian rangkaian yang kedua, tadi sudah ada beberapa rangkaian yang mungkin sekilas bisa kita tangkap dari beberapa hal yang tersaji, mulai dari penyatuan unsur tanah, unsur air yang kemudian kita satukan, kita bawa pulang ke Klaten, terus untuk kita mandikan salah satu simbol, sekali lagi simbol titik nol Klaten. Kita berangkat dari titik nol Klaten 28 Juli 2020 ini adalah pijakan sekaligus lompatan yang kami ingin menjadi lompatan yang sangat jauh. Terus kemudian ada juga prosesi
penyatuan kain merah dan kain putih. Saya tidak perlu menjelaskan kenapa kita memilih dua warna tersebut. Yang saat ini dua warna tersebut yang tadi sempat digendong dengan penuh perjuangan, dengan penuh lelaku, dengan penuh pengorbanan, 24 jam, 2 hari, 1 malam, teman-teman berjalan tanpa tidur. Yang saat ini dua kain tersebut sedang didondom, sedang dirajut, sedang disatukan oleh sedulur kita Mbak Yumarta yang ada di sebelah kiri kami. Yang ketiga yang ingin kita sampaikan juga bahwa kita ingin membuka sebuah wacana baru, Klaten yang kita singgahi, kita cintai, meskipun saat ini berulang tahun ke-216, akan tapi kita menilik sejarah, juga kita mengumpulkan berbagai bukti, kita sampai pada keyakinan bahwa Klaten sedianya secara kewilayahan sudah berusia lebih dari 1200 tahun. Kami sampaikan ini, kami lakukan ini bukan dalam rangka apapun, tapi mari bersama kita buka wacana terkait kesejarahan Klaten, babat Klaten, sehingga pijakan Klaten ke depan akan lebih baik, lebih jelas, dan lebih tegas, karena banyak hal yang akan bisa kita gali dari nilai-nilai kesejarahan Klaten. Untuk itu saya mohon terutama untuk Mas Hari, juga untuk Pak Sugi, dimohon untuk ke depan, Mas Hari dan Mas Sugi. Dan mohon maaf karena memang agak di luar rencana kami, adanya timing yang agak mundur, sehingga memang sengaja tadinya ketika monggo Mas Hari, ketika kita setting awal menurut perhitungan dengan berbagai teknis diperkirakan sampai di sini sekitar pukul 6, pukul 7, akan tapi tentu di perjalanan pada saat lelaku banyak hal yang ditemui. Terima kasih. Ini sedikit dari yang terlibat rangkaian acara Bali Nyawiji Peduli Klaten pada 28 Juli 2020 kali ini. Baik, sebagai pemantik ini nanti jagungan kita bukan bikin sesantai-santainya. Ada dua pemantik yang kita hadirkan pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kali ini. Satu Mas Hari Wahyudi yang nanti beliau biar lebih memperkenalkan diri. Yang jelas selama ini beliau aktif berkomunikasi, menggali sejarah, mendata, mengkomunikasikan dan ikut menjaga, melaporkan berbagai peninggalan nenek moyang kita, baik itu berupa situs, baik itu berupa prasasti, baik itu berupa peninggalan apapun yang kemudian kita kumpulkan, dan ini masih dalam proses penarasian. Terus yang kedua ada Pak Sugiarto apa Sugianto? Pak? Sugiarto, beliau pengajar sejarah juga, beliau juga aktif di berbagai kegiatan kesejarahan. Kalau beliau ini sering menamakan kelompok mereka dengan Blue Sugar, ya, mungkin beberapa sudah ikut terlibat sebagai pemantik, dan kami membuka ruang seluas-luasnya untuk berwacana terhadap Klaten dari versi apapun, dari pemandangan apapun, nanti kita rangkum dan kita pertanggungjawabkan bersama-sama.
Untuk itu mungkin waktu 5-10 menit saya berikan ke Mas Hari dulu untuk merangkum banyak hal dari Klaten, nanti langsung disambung Pak Sugiarto, nanti langsung forum kita serahkan ke semua yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Monggo Mas Hari. Matur nuwun Mas moderator. Jadi nyuwun pangapunten niki kagem para sesepuh, Bapak Ibu sedaya. Jadi yang saya bicarakan ini nanti semoga bisa menambah wawasan bagi masyarakat Klaten khususnya dan pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi berbicara masalah hari ulang tahun Klaten, saya sedikit berpikir saat perjalanan ke sini banyak banner, spanduk yang bertuliskan Sugeng Ambal Warso Kaping 16. Berarti itu memperingati hari ulang tahun yang ke-216. Kalau menurut saya yang tidak dimiliki oleh daerah manapun di Indonesia ini candi. Klaten itu ada candi yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Perlu bukti? Saya buktikan. Candi Sewu itu jumlahnya 249 candi. Satu candi induk, 8 candi pendamping-pendamping dan 240 lagi candi perwara. Itu hanya Candi Sewu saja. Belum di Candi Pelausan ada 176 candi. Belum lagi Mandapa yang Candi Pelausan itu sangat banyak. Dibandingkan dengan kita tahu Candi Borobudur, candi terbesar itu. Berapa jumlah stupanya? Ada yang tahu mungkin jumlah stupa Candi Borobudur? Stupa Candi Borobudur adalah 73, hanya 73 Pak. Sangat jauh dibanding Klaten. Tidak ada satu daerah pun di Indonesia ini, mungkin di dunia juga, yang memiliki candi sebanyak Klaten. Jadi mungkin ini yang perlu kita gali bersama-sama, kita bangkitkan bersama-sama. Dengan banyaknya candi yang di Klaten ini yang dalam tanda kutip tidak dimiliki oleh daerah manapun, ini potensi kita. Kenapa ada begitu banyak candi di wilayah Klaten? Nah ini yang peradaban yang terjadi sebelum apa yang dinamakan Klaten itu berusia 216 tahun. Mungkin ini gambaran singkat saja dulu, mungkin bisa ditambahi sama Pak Sugi. Monggo Pak. Matur nuwun Mas Hari. Sugeng siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang hadir pada saat ini. Kalau tadi Mas Ansori sudah memperkenalkan saya memang mengampu untuk mata pelajaran sejarah yang sekarang ini dari waktu ke waktu itu semakin terhimpit oleh pelajaran-pelajaran yang lain. Di sebuah sekolah swasta yang ada di Klaten. Kalau Mas Hari Wahyudi menyampaikan terkait dengan ikon yang ada di Klaten, yaitu tentang candi. Kalau saya nanti akan lebih melihat sesuai dengan disiplin ilmu, yaitu tentang sejarah. Sejarah, apapun sejarah. Karena bagi saya sejarah itu hidup. Sejarah itu tidak mati. Kapan berakhirnya? Ya nanti kalau sudah semuanya ini purna, baru hilang sejarah itu. Sehingga memahami sejarah itu bukan berarti ingin kembali ke masa lalu, tetapi bagaimana kebesaran, keluhuran dari para leluhur kita yang diwariskan kepada kita
itu bisa menjadi cermin terbangunnya nilai-nilai minimal sama seperti nilai-nilai yang dimiliki oleh para leluhur kita. Nah, nanti bisa dikompilasi terkait dengan keberadaan ikon yang ada di Klaten, yaitu candi-candi ataupun situs-situs marginal yang luar biasa banyaknya di Klaten. Mulai dari Prambanan, Manisrenggo, Kemalang, 26 kecamatan di Klaten, semuanya memiliki situs. Ini satu hal yang sangat membanggakan Klaten sebenarnya, sehingga memang perlu untuk dilihat kembali. Kalau saat ini Klaten 216 tahun, kemana yang 1000 tahun itu? Terkubur, dikubur, atau dilenyapkan? Padahal bukti fisik, fakta ada. Nah, ini sekilas. Jadi apa yang nanti kita bisa obrolkan, kalau saya lebih menitik pada nilai-nilai bahwa sejarah itu adalah hidup dan itu perlu diwariskan dari generasi ke generasi, dan jangan sampai terjadi apa yang dinamakan pembungkaman dan ketidakjujuran terhadap sejarah. Demikian sedikit pengantar dari saya. Waktu saya kembalikan pada Mas Ansori, monggo. Mungkin saya masih minta mungkin Mas Hari ya, karena tadi belum disebut satu pun terkait dengan bukti. Kalau sekedar disampaikan kita banyak candi, ribuan candi terbanyak, terus yang menandakan kalau kita tertua, Klaten itu sangat tua dan sebagainya, itu apa gitu kan. Jangan sampai kita hanya bangga dengan jumlah-jumlah, sementara kita tidak punya bukti. Kalau kita ibaratkan sebuah bayi, kita nggak punya akta kelahiran. Jadi kita hanya bicara seorang bayi ini sudah tua, sudah sekian tahun, sudah dewasa dan sebagainya, tapi kita nggak punya akta kelahiran. Ya mungkin sekilas Mas Hari bisa menyampaikan beberapa hal terkait apa bukti yang menandakan bahwa Klaten sudah berusia sangat tua gitu. Iya, terima kasih Mas. Jadi bukti sejarah, kita tentunya pernah dengar yang namanya prasasti. Prasasti adalah sumber sejarah yang tertulis pada batu atau logam, dan itu dituliskan pada saat itu. Jadi prasasti itu merupakan bukti sejarah yang paling kuat. Karena apa? Menceritakan kejadian pada saat itu, biarpun itu berumur 1000 tahun, yaitu 1000 tahun yang lalu diceritakan kisahnya seperti apa. Jadi ada sebuah prasasti yang tertua yang ditemukan di Desa Kelurak Lama. Jadi antara Candi Lumbung dan Candi Prambanan sekarang itu ada namanya Desa Kelurak Lama. Itu ditemukan oleh penjajah Belanda dulu. Itu waktu itu masih ada berwujud desa di sana. Sekarang Desa Kelurak itu sekarang sudah hilang, jadi taman wisata Candi Prambanan tersebut, dan dipindah menjadi Desa Kelurak baru. Jadi ada namanya Prasasti Kelurak yang berangkat tahun 782 Masehi. Jadi Desa Kelurak itu masuk dalam administratif Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Jadi angka itu 782 Masehi yang berisi tentang pendirian sebuah arca Manjusri. Arca Manjusri kita kenal itu pada arca di Candi Sewu. Jadi itu nanti ada kelanjutannya. Jadi
prasasti Kelurak ini beraksara Prenagari. Aksara Prenagari itu berasal dari India Utara, jadi berbeda dengan Pallawa yang dari India Selatan. Hanya ada 4 prasasti beraksara Prenagari yang ditemukan di Jawa Tengah. Yang pertama adalah prasasti Kalasan atau prasasti Kalasa, itu dengan angka tahun 778 Masehi. Yang kedua prasasti Kelurak tadi, yang ditemukan di Komplek Candi Lumbung, Desa Kelurak. Yang ketiga ada prasasti Abayagiri Vihara, ditemukan di Komplek Candi Ratu Boko sekarang ini dengan angka tahun 792 Masehi. Dan yang terakhir adalah aksara Prenagari yang ditemukan di reruntuhan Komplek Candi Pelasan sekarang tanpa angka tahun karena prasasti tersebut ditemukan dalam kondisi rusak atau terpatah. Jadi pas posisi angka tahun itu hilang. Mulai dari angka tahun 782 Masehi tersebut tentunya bisa menjadi indikasi bahwa pendirian Arca Manjusri yang sekarang ini dikenal di Komplek Candi Sewu tersebut itu tentu didirikan oleh perkumpulan orang dalam arti ini. Jadi pada tahun 782 Masehi itu tanah sekarang yang dinamakan Klaten, khususnya di daerah Prambanan sana itu sudah dihuni, sudah didiami oleh peradaban yang bisa dibilang maju. Karena pada tahun 782 Masehi sudah bisa membangun candi dengan gugusannya yang sekarang berjumlah 249 tersebut. Hal ini sebagai salah satu rujukan bahwa tanah Klaten ini bukan berumur 216, tapi lebih daripada itu, berusia ribuan tahun, dengan tanda itu tadi. Sebuah bangunan didirikan, tentu dia harus didukung dengan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Jadi kalau dirunut, di sekitar daerah tersebut tentu sudah ada pemukiman yang tentu saja dari golongan pembangun candi dan juga orang-orang yang mendukung pembangunan candi tersebut. Bisa saja itu dari warga tersebut yang mensuplai kebutuhan logistik ataupun apapun itu namanya, dan juga sumber daya alamnya yang pasti itu berupa air. Kita tahu Klaten juga terkenal dengan julukan kota 1000 mata air, dan ini sangat mendukung bahwa di daerah Klaten pada saat itu dipilih oleh suatu pusat peradaban yang tinggi, yang kalau bisa digambarkan itu adalah sebuah kerajaan dengan apa yang dinamakan sekarang itu Kerajaan Mataram kuno, dengan pusatnya pada saat itu ada di Klaten. Demikian untuk gambaran awal saja, kita ke prasasti Kelurak dulu. Untuk prasasti selanjutnya bisa dibuktikan bahwa dengan perbedaan tahun antara tahun 782 hingga akhirnya itu bisa menunjukkan bahwa di tanah Klaten itu sudah dihuni selama ratusan tahun pada masa Kerajaan Mataram kuno tersebut. Jadi hipotesa angka 216 itu terus terang masih saya pertanyakan, karena sama artinya itu menghilangkan bukti sejarah tentang peradaban yang lebih dulu ada di Klaten. Bisa saja tempat yang penjenengan singgahi sekarang, tempat penjenengan yang tinggali sekarang rumah itu dahulunya itu pernah ditinggali oleh para orang-orang zaman Kerajaan Mataram kuno tersebut. Jadi hal ini nanti yang akan kita gali bersama-sama, sejauh mana era peradaban Mataram kuno itu ada di wilayah Klaten. Demikian sementara, Mas Ansori. Oke, baik. Barangkali ada yang ingin memberikan pendapat terkait Klaten. Monggo, bebas saja, baik dari yang di depan maupun yang di segala penjuru. Jadi baru satu bukti tadi yang disampaikan Mas Hari terkait dengan prasasti Kelurak. Terus kemudian nanti juga masih ada beberapa prasasti yang berangka tahun 700-an, 800-an dan sebagainya. Monggo, bebas mawon kalau Mbah Bimo.
Iya. Cuma saya melihat dari sisi awam ya. Jadi karena saya tidak punya dasar-dasar disiplin sejarah atau antropologi, namun saya sangat suka dengan candi-candi, terutama karena dulu sering untuk latihan dengan Padepokan Lemah Putih. Di situ belajar sifatnya, belajar terhadap candi. Nah, namun setelah saya pindah di Klaten sejak tahun 1997 bulan-bulan akhir, itu agak sedikit mengembara, itu suka sepeda motor di desa-desa, dan ternyata kok ternyata banyak situs-situs yang walaupun sudah tidak utuh lagi seperti Plausan atau Prambanan, Candi Sewu dan sebagainya, tapi kalau saya menyisir dari mulai, maaf kalau lupa nanti Mas Hari, Candi Asu yang di Candi Asu sana itu ya, lereng barat Merapi ya. Oh iya, yang di sana itu candi apa? Itu dijenengnya kayak Sulis, bukan? Yang kulone Merapi, jadi wilayah Muntilan. Candi Gunung Bukir mungkin? Bukan, jadi wis lereng Merapi, Mas. Utara ada Candi Asu juga, Susengi namanya. Lah iya, sana sing nyenenge. Betul, nggih. Nah, terus karena saya suka bersepeda atau apa, dan juga latihan dengan Mas Prapto untuk belajar di candi itu, loh kok ketinggiannya segitu, itu ada candi, lalu kalau melingkar ke selatan, jadi misalnya saya Prasawya gitu, Merapi gitu, loh nanti kok Morangan, lalu sungai apa itu, etane Morangan itu, kali ini Dewi, kali apa ki? Kaliworo ya, timur Kaliworo itu kan ada sisa, lalu juga ke timur lagi nanti jedus Karangnongko itu ya, Candi Merak, dan di bawahnya juga dekat SMP ada, lalu lagi sana yang terakhir baru sampai di Tibayan, yang di Tibayan. Tapi saya secara buta saja, tidak punya dari sisi arkeologi, hanya sering aja karena ke candi. Nah, lalu juga pernah ketika tahun 82 lah, 1982 saya sudah sering ke tempat teman yang sekarang menjadi istri saya itu. Kalau saya jalan dari Mendo Gantungan lewat Tean itu, Wantean itu, dulu pinggir jalan itu banyak juga relief dan arca kalau tidak salah, dijejer-jejer gitu dulu. Lalu nanti tembus ke dekat rumah saya yang ada Ganesha yang tidak sempurna itu. Lalu ternyata di dekat dukuh saya di Ngelinggi itu ada penafsiran dari saya, bacanya dari Satanata Dharma. Jadi desa Ngelinggi itu katanya dari kata lingga itu, karena ditemukan juga di situ beberapa umpak dan sebagainya. Sampai di Kauman ada yang disimpan sampai sekarang. Nah, maksud saya mungkin seperti yang dikatakan Mas Hari dan Pak Nyun Sewu, Pak Sinten, Pak? Ya, saya itu wong brauk dadi. Nah, itu kayaknya memang pada waktu itu di era kejayaannya itu di tanah Klaten itu memang daerah yang mungkin bisa dikatakan sentral. Mungkin, tapi saya juga mungkin karena saya juga tergoda ketika saya tidak salah SMP itu terganggu, Wonoboyo itu ditemukan itu loh, mas-mas itu loh. Itu ya. Itu kalau tidak salah saya SMP. Nah, kalau dikaitkan dengan kesuburan dan kondisi kesejahteraan tanah, ya karena saya orang dari Wonogiri sehingga sangat bisa membandingkan sekali. Jadi sangat mungkin bisa bahwa dulu di sini memang ya daerah agraris dan daerah
pedalaman ya kayak istilahnya kalau nggak salah. Jadi memang di sini banyak sebuah kemajuan peradaban dibandingkan misalnya di daerah saya Wonogiri pada Mataram kuno ini ya. Nah, kalau mengerucut ke soal apa istilahnya apa itu hari lahir atau apa nek Klaten jadi sulit. Misalnya kita anggap aja itu hari lahir Klaten. Nah, saya tidak tahu karena saya juga belum baca alasannya apa, kenapa kok ditentukan tahun itu dan sudah umur segitu. Mungkin kan mesti harus ada bukti-buktinya, entah apakah dari naskah sastra atau dari relief atau dari tadi yang disebutkan Mas Hari, angka-angka tahun yang di artefak-artefak. Kalau saya mengkaitkan juga dengan teman-teman muda di Klaten ini, dan juga hari ini pun saya juga diikut sertakan, itu sangat menarik memang. Paling tidak kalau saya itu gimana ya Klaten bisa bangkit walaupun tidak mesti harus plagiat atau seperti apa mengulang lagi pada zaman Mataram kuno, tapi kan pasti sudah tersohor lah gitu. Nah, saya kira kalau soal hari lahir atau tahun kesepakatan untuk diambil Klaten, saya kira memang dibutuhkan beberapa ahli. Syukur alhamdulillah karena juga dari Klaten banyak para ahli juga untuk membaca artefak-artefak yang bisa tertinggal. Kemungkinan juga bisa saja yang masih disimpan-simpan ini jangan-jangan nanti karena contoh di Kauman itu disimpan. Mohon maaf, kebetulan Yuses itu kadang-kala berani masuk sana walaupun dia masih merahasiakan yang punya itu, karena katanya sangat rahasia sekali. Saya kira itu, jadi saya kira juga tidak sekedar dikembalikan Mas Hari sama Pak, lupa lagi toh Pak, kalau nggak keras itu nggak lupa Pak saya Pak Sugiarto. Sugi, ya, Pak Sugi. Saya kira tidak hanya sekedar dikembalikan begitu, tapi justru kita harus banyak-banyak menggali lagi dan mendiskusikan, dan saya kira mana yang lebih bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademik maupun secara budaya. Saya kira gitu. Sehingga itu bisa menjadi sebuah kekhasan Klaten dan akhirnya menjadi sebuah kebangkitan itu. Karena saya banyak senang juga kalau berbuat sesuatu itu punya akar, punya akarnya sendiri, apalagi itu sangat bangga sekali. Sementara itu Mas Ansori, jadi ingat terkait satu kata kunci yang disebutkan Mbah Bimo tadi, ada kata akar. Ada seorang sejarawan Inggris, Marcus Garvey, yang menyebutkan sebuah masyarakat, sebuah negara yang tidak mengenal budaya, tidak mengenal sejarah, dan tidak mengenal peradaban masa lalunya itu ibarat pohon tanpa akar. Artinya selain peradaban tadi akan mudah terancam mati, juga paling tidak terancam tumbang. Maka kita tidak bisa menganggap ringan sebuah sejarah, karena tidak serta-merta terus kemudian nek wis ngerti masa lalu ini njur ngopo, dinggo apa dan sebagainya. Pasti nanti yang tadi disebutkan Pak Sugi, ada nilai-nilai yang akan bisa kita gali, akan bisa kita sempurnakan. Minimal kita tiru lah, kita tiru dalam artian kita meniru nenek moyang kita sendiri kan tidak ada masalahnya gitu kan. Kecuali kalau kita memplagiat karya orang lain, bangsa lain dan seterusnya. Masih kami buka, monggo. Tadi baru satu prasasti yang disebut, prasasti Klurak yang berada di sekarang Klurak baru ya. Sebetulnya ini ada tampilan, cuman karena faktor kecahayaan
tampilan yang disiapkan Mas Hari mungkin nanti bisa disimak di channel YouTube Peduli Klaten mawon. Jadi nanti akan kita tampilkan beberapa situs yang kita sebutkan itu bukan situs yang ngoyoworo atau kita terus kemudian membuat istilah itu kan. Monggo Pak Sugi atau sebelum ke yang lain nanti langsung mendekat ke Mbah Bimo atau ke kami saja karena keterbatasan mic juga. Mungkin nah, bisa. Oh, atau nanti cukup lambaikan tangan, nanti Lek Nono yang akan nyamperi panjenengan semua. Sebelum ke situ mungkin Mas Hari atau Mas Sugi ingin menyampaikan bukti-bukti kesejarahan lain. Karena saya bocori sedikit dari berbagai penelusuran Mas Hari dan teman-teman ini sudah bisa memperkirakan sebetulnya dulu pusat kota Klaten itu di mana sih gitu kan. Dan ini sebagai pancingan semoga Mas Hari terpancing. Monggo Mas Hari atau Pak Sugi yang mau menambahkan monggo. Sambil yang lain langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Ponimin saking Juwiring Klaten. Di sini kami akan menyampaikan beberapa kaitepun Klaten secara etimologi bahasa. Saya kan orang bahasa dan sastra Indonesia. Klaten itu dibentuk dua suku kata, kla, ten. Kla kan terbuka, ten itu perlu hentakan. Jadi kalau Klaten pengen maju, kita bicara Klaten itu kita perlu hentakan beberapa kali. Kla terbuka, ten sampai berapa kali? Sampai habis tennya itu nanti. Nah dari situ kita munculkan beberapa sejarah mulai dari dulu sampai sekarang, sejarah Hindu sampai sekarang, sampai zaman now, zaman sekarang ini. Saya tidak akan bicara banyak tentang Klaten, yang jelas potensi Klaten itu banyak sekali, terutama dari sumber alam dan sebagainya. Untuk itu kami akan menghibur Mas Ansori yang sama Mas Agung Bakar yang sudah royo-royo bidal saking kota gede dan saking Surakarta. Kita ambil sedikit dandang kula, mangke yang lain kita ambil lagu yang lain misalipun. Kita akan matur sekaligus kaitanipun Klaten yang dikaitkan dandang kula. Katur mawon. Nusantara tuhulo cinawi murah sandang biwang murah pangan jiwa akeh wilangan wetune tanem anyukupi butuhing urip bumine kebelian lengo areng watu rojo
kaya pating brangkang jro samudra isi mino warni-warni samono Pangeran. Niku kaitanipun Klaten kalau diuncai lebih banyak sungguh luar biasa kalau bisa menggali potensi kaitanipun Klaten. Lajeng kaitanipun manfaat manusia, kita ambilkan satu lagu lagi. Nora gampang wong urip yen tan weruk uripira uripe padha lan kebu anggur kebut daging ira tanpa tinumbas arta pan manungsa dagingipun yen pinangan pasti garam. Niku kaitanipun Klaten lan kemanfaatan manusia, mangke ingkang saged ngonceki niku beliau Pak Ansori atau ahli sejarah yang lain. Kalau saya adalah ahli bahasa, jadi kemampuan saya hanya sekedar niku mawon. Monggo Pak. Nggih, matur suwun. Kula malah nembe mireng napa? Kla niku buka nggih Pak nggih. Ten niku hentak. Basa napa niku Pak? Oh nggih. Nggih, ada dua suku kota. Suku kata Pak, suku kota. Saya kembalikan tadi karena waktu juga mungkin monggo nanti Pak Sugi atau Mas Hari yang napa nggih agak ringkas menyampaikan beberapa bukti bahwa Klaten punya akte kelahiran sangat tua, kalau dalam bahasa saya mungkin. Iya, rekan-rekan semua. Jadi kalau kita itu saat ini membicarakan tentang bagaimana sejarah Klaten terkait dari apa yang disampaikan oleh Mbah Bimo tadi, iya itu terkait dengan akar. Memang kita perlu mencari terlebih dahulu sebenarnya kata Klaten itu asal muasalnya itu dari mana. Apakah tetap dengan menggunakan apa yang saat ini sudah kita yakini dan dipergunakan, yang menyangkut dua versi dari kata keladi ya. Kemudian yang kedua itu dari leluhur yang sekarang ini dimiliki secara khusus masyarakat Sekalekan, yaitu Kiai Mladi. Bagaimana proses desimilasi? Sepertinya sangat terlalu jauh sekali. Ma menjadi K itu kan ya rodok wadohe ranjamak gitu loh. Dan sekarang Pak Poniman menambah satu pemahaman baru dari dua suku kata Kla dan Ten dengan makna yang seperti itu. Ini memang perlu kita kaji lagi. Karena apa? Akar ini menjadi dasar. Satu pohon bisa tumbuh besar tanpa akar kan jelas tidak mungkin. Ini untuk yang terkait dengan kalau kita mau membicarakan tentang sejarah Klaten, nama Klaten sendiri. Dan ini generasi muda
harus tahu, harus mengerti. Dan memang harapannya para ahli yang mengkaji tentang sumber-sumber yang ada terkait dengan Klaten ini memang harus lebih jeli. Sebab apa? Terkait dengan hal yang kedua, yaitu adalah dasar yang digunakan. Kalau dari beberapa informasi yang saya baca, di situ memang disebutkan ada arsip-arsip kolonial, arsip-arsip kuno maupun manuskrip Jawa yang ternyata saling memperkuat dan melengkapi. Kenapa tidak melihat data arkeologisnya? Nah, kenapa tidak melihat data arkeologisnya? Soalnya apa? Di dalam data arkeologis yang berupa prasasti itu sudah bisa dibaca dan sudah ada catatannya, dan itu sudah bisa dibaca, termasuk angka-angka yang tertuang di dalamnya. Nah, yang terjadi sekarang ini kan seperti tadi di awal saya mengatakan, 1000 tahun itu kemana gitu. Kenapa yang muncul hanya arsip kolonial? Kenapa tidak menggunakan data-data yang dimiliki? Orang Belanda, kemampuan arkeologisnya jika dibandingkan dengan orang-orang Indonesia itu banyak yang belajar dari orang-orang Belanda. Dia paham, dia betul, dia paham, dia ngerti mana hal-hal yang sangat penting, mana hal-hal yang sangat substantif terhadap suatu wilayah, suatu tempat berdasarkan bukti arkeologis yang ada. Nah, oleh sebab itu ini memang perlu untuk dipahamkan kepada kita semua, termasuk pada nanti para generasi. Satu hal yang saya itu sebenarnya pengen, di Klaten ini ada museum khusus yang terkait dengan situs-situs yang ada di Klaten. Sehingga apa? Ini bisa menjadi media belajar bagi siapapun yang ingin mengerti, mengenal, mengetahui Klaten. Nah, ini yang selama ini menjadi harapan. Sehingga bagi kami yang ada di pendidikan, ketika harus memberikan materi terkait dengan kebesaran kerajaan-kerajaan zaman dulu, terutama kerajaan-kerajaan kuno, Mataram kuno, kita nggak perlu jauh-jauh, cukup datang di Museum Klaten. Ya. Ini yang perlu, yang sebenarnya menjadi harapan dan angan kami. Itu sedikit tambahan dari kami. Sedikit tambahan aja nanti untuk mungkin saya ingin membuka wacana baru tentang asal usul nama Klaten. Seperti yang sudah mungkin disepakati dalam tanda kutip, Klaten berasal dari nama Mbah Melati atau Kelati. Saya punya hipotesa baru. Jadi ada namanya itu Rake Pikatan. Sebentar saya ambil contekan. Jadi buku ini diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Jadi secara kapsan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di sini saya mau mengutip dari prasasti Wanua Tengah 3 berangkat tahun 9 Masehi yang dikeluarkan oleh Raja Dyah Balitung. Pada baris pertama saya terjemahkan di sini ada seseorang yang disebut yang mulia mendiang di Hara, adik yang mulia mendiang di Medang,
Beliau telah mendirikan Bihara di Pikatan sebagai tanda kesempurnaannya. Pada tahun Saka 668 bulan Acuci tanggal 15 Paruh Terang hari Selasa Paing Paningron, yang kalau dikonversi ke Masehi itu 4 Oktober 746 Masehi, Rake Panangkara naik tahta. Jadi di sini pokok permasalahannya adalah adik raja yang mendiang di Medang. Adik raja yang mendiang di Medang itu oleh para ahli semua disepakati yaitu Raja Sanjaya. Jadi adik Raja Sanjaya itu mendirikan Bihara di Pikatan. Nah, pertanyaannya Bihara di Pikatan itu di mana? Mungkin kalau di slide nanti Mas Wahyu bisa ke set atau ya ke file PDF Vihara dan Pluralisme itu ya, kayak karya dari arkeolog dari Balai Arkeologi Yogyakarta Pak Agni Mukhtar. Nanti ada petanya juga di situ di mana letak Bihara di Pikatan. Kembali ke Bihara di Pikatan ini. Pikatan itu adalah nama daerah. Sekali lagi ini saya tekankan nama daerah. Jadi kalau ada yang bilang misalnya Rake Pikatan itu mendirikan Candi Prambanan, jadi itu nama daerahnya yang mendirikan, bukan orangnya. Kalau yang mendirikan itu sebenarnya jauh sebelum Rake Pikatan. Jadi Rake itu dari kata Raka dan I. Jadi Raka itu gelar jabatan seorang penguasa wilayah. I itu dari Pikatan, berarti seorang penguasa wilayah dari Pikatan. Sedang yang terkenal adalah bernama Rake Pikatan Dyasaladu. Dia yang menjadi Raja Mataram kuno yang ketujuh sesuai prasasti Mataram prasasti Wanua Tengah 3. Jadi di situ sudah jelas sudah ada namanya wilayah Pikatan. Pikatan diidentifikasikan dalam analisa hasil karya ilmiah dari Balai Arkeologi Jakarta itu di sekitar dataran Prambanan. Jadi nama Pikatan itu sudah ada sejak kurun waktu antara 717 Masehi hingga 746 Masehi. Karena ini tidak diketemukan nama beliau yang mulia yang mendiang Bihara itu mendirikan Bihara di Pikatan. Nah, ini yang kita buka wacana baru ini, kita bersama-sama mencari itu titiknya waktu pendirian Bihara di Pikatan itu kapan. Jadi ini nama baru yang saya sodorkan, mungkin yang membuka wacana bagi teman-teman semua bahwa nama Klaten itu dari kata Pikatan. Jadi sekali lagi Pikatan ini nama daerah, bukan nama orang. Monggo. Ada beberapa referensi yang saat ini ada tadi, mungkin perlu penelaah lebih jauh terkait dengan nama Klaten. Banyak beredar versi terkait Klaten, baik yang punya data yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun berbagai tafsir yang kemudian muncul dengan tiba-tiba. Tapi yang kita sadari bahwa Klaten sendiri bagi saya terutama ini sebuah nama yang unik, yang mungkin dalam kamus bahasa apapun tidak ada terjemahannya, atau malah justru kata Klaten sendiri itu tidak ada. Artinya ini sangat dimungkinkan bahwa Klaten merupakan hasil desimilasi, atau kalau bahasa anak-anak sekarang semacam cocokologi atau penyesuaian kata dan sebagainya. Tapi dari batu. Tuh, lalu ada meja itu istilah apa ya Mas? Ya Ji, atar ya. Lalu ternyata, tapi saya tidak bisa ikut. Itu Mas Dwi Cahyono, Mas, arkeolog Malang, itu teman akrab. Itu ke lereng Arjuna ditemukan juga deretan gerabah gitu, seperti kendil-kendil seperti sekarang ini, tapi dulu dari gerabah lalu ditata gitu. Nah, kalau ngangsu dari bawah, sudah saya tanya ketinggiannya sudah hampir lebih 2000 meter dari DPL permukaan laut itu. Nah, ngangsu kan juga mungkin. Nah, berarti air hujan. Nah, maksud saya berarti nenek moyang saya
sejak dulu sudah berusaha hal air, hanya mungkin metode dan tekniknya berbeda. Hanya gitu. Itu jadi saya mendapat lebih semacam digarisbawahi gitu. Itu hanya beberapa yang saya maksudkan. Oh ternyata juga ora ono eleke, ora ono rugine kalau kita ngerukti salah satu yang bentuknya itu purbakala itu tinggal leluhur kita. Ternyata bisa untuk belajar yang sekarang dan mungkin juga next time. Mungkin karena kita banyak sesuatu pertanyaan yang kadang-kala kita belum mampu juga, yang kadang-kala dikatakan misteri. Nah, dari ini maka karena juga kebetulan dengan Mas Hari juga baru kenal-kenal saja, terus terang kenal dalam artian berhadapan ya itu. Nah, kebetulan ya sombongnya anakku ya arkeologi. Apa tidak baik kalau di Klaten ini ada sebuah komunitas itu, lalu untuk studi lah ya, kita sombong saja studi analitis itu. Nah ini sementara kan peduli Klaten ini ya, memang kita guru wonawani waya Mas Jani wis ora mudeng apa-apa. Ini ya paling tidak punya pengalaman itu. Lalu sekarang di sini ada Dinas Arsip dan Perpustakaan, siapa tahu juga mau menjembatani sebagai media sementara yang kita tadi ya opo ya ora diarano museum ning misale dinggo nyimpen sewaktu-waktu sing urung iso diakoni oleh purbakala lebih dulu. Ya benar kita sudah ada ya di kan mlebu itu Mas Prambanan Jawa Tengah itu Prambanan ya. Prambanan. Saya kira itu Mas, cuma semacam kok ora ono rugine ngrukti itu gitu loh. Dan studi juga nggak ada ruginya. Nggak usah saya sampai ke teman-teman Eropa ya, nanti besok lagi aja. Iya, matur nuwun. Oke, terima kasih Mbah Bimo. Sebagai rangkaian perkataan akhir dari saya, mewakili seluruh sedulur-sedulur yang terlibat dalam rangkaian acara Bali Nyawiji Peduli Klaten ini, kami sangat mengucapkan terima kasih terutama kepada yang sudah kerso terlibat langsung, baik di lagu Badar Giyanti yang tulisan tadi sudah kami sampaikan, terus kemudian juga kepada teman-teman dari beberapa komunitas tadi, ada dari Jogja, dari Mas Iwan Tato atau Mas Iwan Wijono, terus kemudian juga ada yang teman-teman dari Manca, juga teman-teman dari Gerakan Rakyat Cinta Tanah Air. Apa nih, teman-teman media terutama yang sudah banyak memberikan support dan paling sering selama ini Peduli Klaten setiap eventnya banyak mendapatkan apa ya istilahnya wahana pemberitaan. Saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu media, yang jelas kami hanya mengucapkan terima kasih kepada yang sudah banyak memberikan ruang kepada Peduli Klaten untuk menyampaikan berbagai pesan. Kepada Mas Hari, Mas atau Pak Sugiarto, dan terutama ini saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf sekaligus terutama kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten. Ini supportnya luar biasa, mulai dari sumbangan diskusi, bahan-bahan diskusi atau sumbangan logika sampai sumbangan logistik. Ya, jadi di antaranya yang ada di depan kita semalam juga sudah banyak. Mbak Marta yang sebagai penjahit bendera, Mas Nunung, Mbak dan teman-teman tari yang sudah ikut memeriahkan. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua pihak, kepada masyarakat
khususnya RT RW Kanjengan, RT pinten RW pinten kula malah mboten apa. Kalau sempat agak menyita waktu, terutama di waktu-waktu istirahat, kami atas nama pribadi dan seluruh yang terlibat dalam acara ini mohon maaf. Sambil menunggu Pak Sahruno, kami ingin mendengar closing statement dari, sebetulnya ini masih ada satu acara lagi, yaitu kita ingin mendengar kesaksian dari dua orang pelaku utama Badar Giyanti, yaitu Kang Agung Bakar sama Kang Iwan Purmoko. Tapi kayaknya secara fisik maupun secara wajah, secara otak juga sangat lelah. Wis baca turu ya, tak jaluk kesaksian malah ngalor ngidul. Langsung ke Gus Wening, setelah itu nanti saya nyuwun Pak Sahruno supaya bisa rawuh di panggung. Monggo Gus Wening dulu sebagai closing statement. Terima kasih Gus Ansori. Sebelumnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dari rangkaian ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya, terutama dua tokoh, Mas Iwan dan Mas Agung, yang sudah melakukan perjalanan panjang dengan para pengiringnya yang tentunya sangat lelah sekali. Nah, dari rangkaian ini sebenarnya kalau boleh kita katakan bukan dalam arti kasar kita menggugat, enggak, tapi kita mempertanyakan bahwa kalau kita bicara ini ada Pak Giharto, sejarah itu kita harus menoleh ke belakang. Nah, apa yang membanggakan? Jadi sebenarnya yang kita pertanyakan, apa yang membanggakan 216 saat ini nih? Jadi 1804 itu apa yang kita banggakan untuk generasi yang akan datang? Kenapa kita memilih 1804? Itu apa yang kita banggakan untuk generasi yang akan datang? Itu yang menentukan kemudian hari ini terjadi kayak ini. Apa yang dibanggakan oleh Klaten saat ini? Karena sejarahnya sudah tidak membanggakan, saat ini juga tidak ada kebanggaan-kebanggaan yang dimunculkan, sehingga ke depan apa yang harus kita lakukan? Karena menurut para ahli katanya, ketika kita sudah tidak bisa menentukan arah ke depan kita, berarti kondisi itu sudah kondisi krisis. Jadi saat ini Klaten sedang krisis, entah itu krisis sumber daya, kemudian baik manusia maupun sumber daya alamnya, yang sebentar lagi kita pasti akan terbelah utara dan selatan dengan adanya nanti jalan tol. Pasti ke depan kita akan menghadapi satu tantangan yang lebih besar. Nah, ketika saat ini kita tidak tahu sejarah kita masa lalu, kita tidak punya kebanggaan masa kini, sehingga apa yang harus kita perbuat untuk yang akan datang, kita bingung. Sehingga inilah posisi krisis yang terjadi. Sehingga ayo kita pertanyakan terus, Klaten itu sesungguhnya kayak apa? Tadi sudah diceritakan panjang, mulai dari sejarah Mataram Hindu, akhirnya kembali lagi menjadi Mataram modern, Mataram Islam, yang kemudian dibelah menjadi dua. Nah, sebenarnya Klaten ini ada sesuatu hal yang memang membanggakan, tapi kebanggaan itu tidak pernah muncul dimiliki oleh warga Klaten. Nah, ini yang kemudian kita menjadi krisis, tidak bisa menentukan masa depan kita seperti apa. Klaten dalam 20 tahun yang akan datang akan seperti apa, kita bingung. Karena tidak ada kebanggaan yang dimiliki oleh Klaten. Oleh sebab itu mari kita pertanyakan terus, kita gali terus apa yang ada di dalam Klaten, dan kita sebagai orang Klaten yang mungkin dilahirkan Klaten atau tinggal di Klaten, yang minum airnya Klaten, yang makan dari hasil Klaten, dan kemudian mungkin kita akan mati dikubur di Klaten. Kita harus punya satu kebanggaan dan kita harus punya satu cita-cita yang harus kita bangun bersama untuk membangun Klaten ke depan itu seperti apa. Peradaban Klaten pada masa lalu sangat tinggi, makanya peradaban saat ini yang sangat mengkhawatirkan ini, ayo kita tata kembali untuk kemudian kita bangun menjadi peradaban yang baru di masa yang akan datang, yang kemudian akan menjadikan Klaten yang semakin kuncoro, semakin
moncer dan kemudian memiliki kebanggaan-kebanggaan yang terus. Nah ini Peduli Klaten, sedulur-sedulur Peduli Klaten mengawali untuk menggali potensi-potensi itu yang kemudian nanti akan menjadi satu kebanggaan dan bisa menjadi pijakan untuk menentukan arah masa depan Klaten. Ini kira-kira sehingga saat ini kita pertanyakan apa yang membanggakan dari angka 216 atau katakanlah 1804. Apa yang membanggakan? Kita menentukan hari ulang tahun Klaten diawali dari 1804. Apa yang membanggakan? Kalau tidak merasa membanggakan, ngapain itu kita pakai? Karena kita tidak punya kebanggaan apa-apa terhadap 1804. Masa kita menghargai Lojine Londo? Nah, ini kan bukan kebanggaan yang muncul di hatinya, sehingga kemudian ini tidak masuk di dalam nuraninya masyarakat Klaten, sehingga ya hambar-hambar saja setiap hari ulang tahun itu diperingati. Nah, dan hari ulang tahun itu sifatnya ditentukan dengan perda. Perda itu bisa direview, perda itu bisa diperbaiki, bisa diupdate. Dan ada satu contoh tadi malam kita ngobrol, Purworejo itu akhirnya merevisi hari jadinya. Kenapa Klaten tidak? Kalau ini kita tidak malu, tidak usah perlu malu-malu. Yang namanya sejarah terus akan berjalan. Kira-kira itu Gus An yang bisa kita sampaikan, bahwa Klaten bukan berhenti di sini, tapi Klaten harus terus berkembang, Klaten harus terus dicari supaya masa depan kita bisa kita tentukan bersama-sama. Terima kasih. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan terima kasih kepada semuanya, terutama tidak sempat kemarin saya semestinya sama Gus An akan ketemu dengan Pak RW di lingkungan sini, tapi tidak bisa ketemu, sehingga apabila lingkungan ini agak merasa terganggu, kami dari sedulur Peduli Klaten sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih. Nanti acara terakhir, jadi ada, kalau tadi bendera kain merah dan kain putih dibawa oleh Kang Iwan dan Kang Agung Bakar, kemudian dibawa oleh Lek Seno, diserahkan ke Mbak Marta untuk dijahit. Lah hasil jahitan ini secara simbolik kita aturkan ke Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk nanti disimpan sebagai satu bukti sejarah bahwa di 28 Juli 2020 ada laku Badar Giyanti, ada semangat Bali Nyawiji mempersatukan wilayah Jawa, terus kemudian ada semangat untuk kembali menggali Klaten secara kesejarahan. Saya tutup diskusi saya karena Pak Saruno agak batuk-batuk, jadi saya mohon berkenan untuk menerima bendera dari Mbak Marta untuk nanti disimpan di arsip. Akan tapi sebelum disimpan, kami mohon izin diserahkan ke adik-adik generasi muda. Ini semuanya sangat simbolik untuk dikibarkan di tiang bendera. Mohon maaf karena sebetulnya yang persiapan 3, tapi karena posisi tempat kurang memungkinkan. Semoga kalau ini dianggap ijtihad, semoga ini tidak nyalahi aturan. Oke, Pak Saruno kepareng atur pangandikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, teman-teman Peduli Klaten, yang kami banggakan bahwa pada acara rangkaian tadi malam sampai hari ini, kami atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan mengucapkan terima kasih kaitannya dengan acara yaitu kegiatan Badar Giyanti. Bahwa di Dinas Arsip ini dengan adanya acara ini saya senang. Karena apa? Karena di tempat kami itu yang namanya suatu dokumen kaitannya dengan kesejahteraan itu tidak ada. Sehingga kalau ditanya dari luar, mana sejarah-sejarah ini? Makanya kami harapkan bukan hanya kegiatan di suatu kegiatan Badar Giyanti saja,
barangkali nanti ke depan suatu sejarah-sejarah yang di Klaten itu bukan hanya cerita, tetapi ada bukti-bukti. Sehingga kami harapkan dengan acara yang perdana ini, mudah-mudahan nanti ada kerjasama selanjutnya. Sehingga kami cita-cita saya itu semua sejarah itu ada suatu dokumen cara tertulisnya. Itu saja yang kami sampaikan. Yang jelas kami selaku yang ditempati, apabila di dalam memfasilitasi kegiatan ini ada kurang tidak berkenan di Bapak Ibu semuanya, teman-teman peduli Klaten, kami yang dituakan di Dinas Arsip ini mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama keluarga Dinas Arsip dan Pustakaan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili Ibu Marta dan seluruh rekan-rekan peduli Klaten. Kami serahkan bukti kegiatan sekaligus semangat kami untuk mendorong Klaten ke depan untuk lebih giat dalam membuktikan sejarah, dalam menggali sejarah, dalam mengarsipkan sejarah demi Klaten ke depan yang lebih mukti, lebih rahayu, lebih maju, lebih baik secara apapun. Kasumanggaken mugi-mugi Bopo Sahruno kerso nampi. Terima kasih atas penyerahan bendera merah putih ini. Aku simpan dan kami rawat di Dinas Arsip dan Pustakaan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohonkan bendera ini diserahkan ke perwakilan generasi muda yang saat ini ada Mas Bintang dan Mas Nanda untuk mohon izin nanti sebelum dilipat lagi ke Dinas Arsip, mohon izin untuk dikibarkan di tiang bendera yang ada di kantor kearsipan. Monggo untuk Mas Bintang dan Mas Nanda. Siap, gerak. Haluan kanan, jalan. Langkah, tegap, maju. Jalan. Jalan, di tempat. Gerak. Henti. Gerak. 4, langkah ke kiri. Jalan. Hadap serong kanan, hadap serong kiri. Gerak. Indonesia Raya, Indonesia airku, cinta darahku, Bagimu negeri jiwa raga kami. Padamu negeri kami berbakti. Padamu
Terima kasih. Dengan berkibarnya sangsaka merah putih yang sudah dikibarkan oleh Ananda, Nanda, dan Bintang, berarti berakhir sudah rangkaian acara untuk kegiatan Bali Nyawiji dan laku Badar Giyanti pada kesempatan kemarin malam hingga siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam hal apapun, dan mohon maaf atas kesalahan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Saya tutup dengan permohonan untuk seluruh yang masih di sini untuk berkumpul, kita sareng-sareng ngerahapi apa yang sudah disajikan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan serta sedulur-sedulur yang sudah berkenan memberikan sumbangan berupa logistik. Sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak, 4 langkah ke kanan, jalan. Balik kanan, langkah tegap, maju, jalan. Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan, henti.